Sore hari ini kegiatan Patidana rutin yang diadakan oleh Setia Nalanda kembali berlangsung, kembali diadakan. Artinya Ibu Bapak sekalian, para upasaka-upasika sekalian mempunyai kesempatan untuk menabur kebajikan, untuk melakukan kebajikan. Karena pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, kegiatan keagamaan, aktivitas keagamaan masih dilakukan secara virtual, secara daring. Semua itu tentu tidak mengurangi kadar kebajikan kita. Karena sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana citana itu, kehendak itu, niat baik itu dikuatkan saat kita melakukan aktivitas keagamaan. Baik secara tatap muka maupun secara online, semua kembali pada niat baik kita, kehendak baik kita. Jika niat baik kita, kehendak baik kita kuat, maka kadar kebajikan yang kita lakukan juga menjadi maksimal, menjadi kuat, karena kehendaknya, niat baiknya juga kuat. Oleh karena itu, Ibu sekalian, para upasaka-upasika yang berbahagia, selama kita mempunyai kesempatan untuk melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik, gunakan kesempatan itu dengan baik dan maksimal. Patidana, Ibu sekalian, bukan hanya sekedar mengingatkan kita kepada leluhur-leluhur kita, sanak keluarga kita yang sudah meninggal, tetapi kita juga diingatkan bahwa suatu saat, suatu ketika, kita juga akan menjadi leluhur. Karena kematian itu akan dialami oleh siapapun, tidak pandang bulu, tidak mengenal kaya, miskin, tua, muda, dan sebagainya. Karena kematian itu pasti. Kematian akan dialami oleh siapapun. Jadi Patidana juga mengingatkan hal positif buat kehidupan kita, supaya kita tidak lengah, supaya kita waspada. Kenapa saya katakan seperti itu? Seringkali manusia tidak menyadari akan hadirnya kematian. Mungkin tahu ada kematian, tetapi karena tidak direnungkan, kerap kali seolah-olah kematian adalah urusan nanti, urusan belakangan. Padahal justru adanya kematian mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini berharga. Kehidupan ini tidak boleh disia-siakan, karena kehidupan itu berharga. Saya mempunyai ungkapan untuk direnungkan. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melakukan hal-hal bermanfaat, kesempatan untuk meraih, menggapai cita-cita, harapan-harapan yang tentu akan mengarahkan diri kita pada tujuan yang luhur. Karena kehidupan itu adalah kesempatan, maka kita harus benar-benar menggunakan kesempatan ini dengan baik. Yang tadi saya mengatakan, seringkali kita lengah, tidak waspada, sehingga karena kelengahan itu, karena ketidakwaspadaan itu selalu kebobolan. Yang muncul justru seringkali adalah pikiran-pikiran buruk, dorongan keserakahan, dorongan kebencian, dan kebodohan batin lebih dominan. Sehingga ketika ada peluang untuk berbuat baik, peluang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, lebih banyak tidak digunakan. Lebih banyak tidak digunakan. Seringkali kita beralasan macam-macam. Alasan kesibukan, alasan tidak ada waktu, alasan ini, itu, dan sebagainya, mengkondisikan, membuat kita selalu kehilangan peluang, selalu kehilangan kesempatan untuk menggunakan
kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saya selalu mengatakan, seringkali ketika kita berada pada posisi nyaman, lupa bahwa ada hukum perubahan, lupa kalau ada anicca, ketidakkekalan, lupa kalau kematian itu pasti. Nah, seringkali kita seperti itu. Kenapa? Karena zona nyaman tadi. Apalagi ketika kita berada dalam posisi-posisi yang baik. Ketika kita dalam posisi menikmati kenikmatan duniawi. Kita menjadi alpa, menjadi lupa, dan tidak menyadari bahwa sewaktu-waktu akan hadir yang namanya hukum perubahan. Tubuh yang kuat ini sewaktu-waktu juga akan lemah, sewaktu-waktu juga akan lapuk, dan sewaktu-waktu kematian itu akan hadir, akan datang dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak menyadari, sehingga yang tadi saya katakan kebobolan. Kenapa? Karena kelingahan, karena kita tidak waspada. Maka yang tadi saya mengungkapkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Nah, karena hidup adalah kesempatan, mari kita melakukan hal bermanfaat untuk kehidupan kita. Dalam Dhammapada ada syair yang berbunyi, bergegaslah melakukan kebajikan. Mereka yang lamban berbuat baik, pikiran-pikiran buruk akan lebih kuat munculnya, akan lebih kuat berkembangnya. Maksudnya apa, ibu sekalian? Nah, bergegaslah berbuat baik, mengajak kita. Karena hidup ini adalah kesempatan, marilah kita bergegas untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang menunjang kualitas kehidupan kita, yang menunjang untuk meraih pengharapan baik, kebahagiaan, kesejahteraan, kualitas, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya kata menunda. Kalau kita menunda, ibu sekalian, akan muncul serangan-serangan, utamanya serangan-serangan yang didominasi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ini akan muncul ibu sekalian kalau kita tidak bergegas berbuat baik. Tetapi kalau kita setiap ada peluang, kita melakukan kebajikan, kita melakukan hal-hal bermanfaat, maka kesempatan pikiran buruk muncul itu menjadi berkurang. Akan menjadi berbeda kalau kita tidak menggunakan peluang itu untuk berbuat baik. Oh, yang dominan muncul adalah pikiran-pikiran buruk, keserakahan, kebencian, dan sebagainya. Itu ya kan sering muncul buat sekalian. Maka kita harus bergegas. Ketika ada peluang, gunakan peluang itu dengan baik. Gunakan peluang itu untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Para upasaka-upasika yang berbahagia dimanapun berada. Swakato Bhagavata Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Karena sudah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, tentu tidak ada lagi keraguan buat kita untuk belajar, untuk praktek dhamma. Bukan sekedar belajar, menimba ilmu, segala teori dhamma kita ketahui, bukan hanya berhenti di situ buat sekalian. Tetapi kita juga harus mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari itu untuk keseharian kita. Kita praktekkan sehingga dhamma ini bukan sekedar kita ketahui, tetapi kita pahami dan kita realisasi, sehingga akan ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada perubahan baik. Nah, tujuan kita sebagai umat Buddha, bagaimana kita bisa menjadi umat Buddha yang berkualitas. Karena kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, yaitu berbanding lurus dengan praktek dhamma ibu sekalian. Nah, praktek dhamma akan mengkondisikan kualitas kehidupan itu akan mendekatkan kita pada kebahagiaan. Karena dhamma ini sudah sempurna dibabarkan, ya namanya keraguan-raguan itu tentunya secara bertahap, yang tadinya mungkin ragu-ragu, akan menjadi berkurang, tambah keyakinannya, sehingga kita akan semangat, semangat untuk belajar dan
praktek dhamma. Dhamma caring sukang setik. Praktek dhamma akan mengkondisikan kebahagiaan. Ya, kalau di awal tadi saya mengungkapkan hidup adalah kesempatan meraih kebahagiaan, kesempatan meraih kualitas hidup. Nah, kebahagiaan kualitas hidup itu tidak serta-merta ada dalam kehidupan kita. Ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak sekonyong-konyong, tidak instan. Kebahagiaan kualitas hidup itu ada, tumbuh, berkembang, dapat kita raih kalau kita mau mengkondisikan. Nah, mau mengkondisikan itu ya kita harus belajar dan praktek dhamma. Nah, sore hari ini ada 3 dhamma yang akan saya bahas. Bagaimana 3 dhamma itu bisa mengarahkan diri kita pada kebahagiaan. Nah, dhamma-dhamma yang ditemukan, yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama ini luar biasa. Nah, 3 dhamma ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, 3 dhamma ini mencirikan bahwa kita dapat dikatakan sebagai orang baik kalau memiliki 3 dhamma ini. Yang pertama adalah dana. Dana. Apa itu dana? Kalau kita ditanya apa itu dana, mereka yang belajar akan tahu. Bahkan sejak sekolah minggu sudah diajarkan apa itu dana. Dana adalah kerelaan. Dana adalah kerelaan. Hanya saja ibu sekalian, ya, supaya kita pemahamannya menjadi benar, nah, sore hari ini akan saya bahas sedikit makna, arti dari dana itu. Ada sebagian orang yang menganggap dana itu hanya berupa materi, berupa uang. Padahal sesungguhnya dana itu bukan hanya sekedar materi, bukan sekedar uang. Bahkan ada cerita, ada orang yang karena tidak mempunyai materi, tidak mempunyai uang, berpikir bahwa nanti saya tidak bisa berbuat baik, saya tidak punya uang, saya tidak punya materi, saya orang miskin dan sebagainya. Ada orang yang mempunyai pandangan seperti itu. Padahal dana itu adalah kerelaan. Nah, kerelaan itu bisa dalam bentuk materi maupun non-materi. Ya. Kalau orang yang mengatakan, saya tidak punya uang, tidak punya materi, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Apakah orang-orang itu tidak bisa berbuat baik? Tidak bisa mengembangkan dana? Sesungguhnya buat sekalian, mereka bisa. Karena ada yang namanya non-materi. Punya tenaga, ya. Tubuh yang masih kuat, yang sehat ini kan bisa kita gunakan untuk mengembangkan dana. Ketika ada gotong royong, ikut gotong royong, ya, tenaganya digunakan untuk gotong royong, itu juga mengembangkan dana, mengembangkan kerelaan. Ketika ada waktu, ya, datang ke wihara, membantu membersihkan wihara, merapikan wihara, nah, mengorbankan waktu, tenaga itu juga bagian pengembangan kerelaan. Ya, jadi para upasaka-upasika yang berbahagia, ya, dana itu atau kerelaan itu bisa dalam bentuk materi maupun non-materi. Kalau punya materi, ya silahkan gunakan materi itu untuk mengembangkan kerelaan. Nah, kerelaan ini adalah perbuatan baik yang gampang sungguhnya, yang mudah dibandingkan dengan sila maupun samadhi. Setiap orang bisa melakukannya, hanya saja seringkali kita belum bisa melakukannya. Kenapa? Karena kemelekatan dan sifat kikir. Kikir dengan waktunya, kikir dengan tenaganya, kikir dengan materinya. Nah, sifat kikir itu menghambat kita untuk mengembangkan kerelaan. Demikian pula kemelekatan. Melekati materi, ya, melekati apa yang dimiliki, tenaganya, waktunya, pemikirannya, ilmunya, juga menghambat kita untuk mengembangkan kerelaan. Oleh karena itu, supaya sifat kikir itu hilang, sirna, terkikis, kemelekatan juga terkikis, ya mari kita mengembangkan kerelaan itu. Nah, kerelaan itu dimulai dari yang kecil-kecil. Ya. Misalnya tidak bisa gotong royong seharian, ya setengah hari. Tidak bisa setengah hari, ya 2 jam. Jadi bertahap, yang bertahap. Kalau materi misalnya, kalau belum bisa merelakan
50.000 ya 25.000 dulu. Kalau belum bisa merelakan 25.000 ya 10.000 dulu. Jadi semuanya bertahap ya. Nah, ketika ada orang yang bincang-bincang dengan saya ya, cerita tentang apa yang dilakukan, Bante maaf hari ini saya dana sedikit. Nah, seringkali ada sebagian umat yang mempunyai pandangan bahwa dana sedikit, dana kecil itu kayak tidak berharga, kayak tidak ada nilainya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kecil, sedikit, tapi diulang dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Oh, ini juga luar biasa. Ketika kita tiap hari mampu mengembangkan dana paling tidak 3 kali, walaupun sedikit, 3 kali kita berdana, berarti 3 kali kita berpikir baik, berpikir positif dibandingkan mereka yang tidak bisa melakukannya. Nah, saya mengatakan jangan meremehkan kebajikan sekalipun kecil. Ya, diibaratkan tempayan, bejana. Tetesan air demi tetesan air akan memenuhi tempayan, akan memenuhi bejana itu. Jadi jangan meremehkan kebajikan yang kecil. Dana kecil, tetapi dengan keyakinan, dengan ketulusan, dengan pengertian benar, akan merubah kehidupan kita, akan menjadikan diri kita menjadi orang yang dermawan, orang yang peduli. Para upasaka-upasika yang berbahagia, dana itu luar biasa manfaatnya. Dana akan mengikis kemelekatan, dana akan mengikis sifat pikir yang ada dalam diri kita. Ketika kita bisa mengembangkan kerelaan ini buat sekalian, ini bisa membuat kita menjadi orang baik. Dengan mengembangkan kerelaan, kita akan menjadi orang yang peduli, kita akan menjadi orang yang murah hati, kita akan menjadi orang yang mudah mengulurkan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Dari dana saja, ibu sekalian, ya, para upasika yang berbahagia, dana saja kalau itu dilakukan, dibiasakan dalam kehidupan kita, akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita, misalnya sekarang ini pandemi COVID, ibu sekalian, ada pendaftaran relawan, ya, relawan untuk tenaga kesehatan, ya, karena pandemi COVID ini, itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Mereka yang bisa melakukan itu adalah orang yang betul-betul ya sudah betul-betul lost. Kadang-kadang kita mau melakukan kebajikan, pengen mau jadi relawan COVID misalnya. Nanti kalau saya ketular bagaimana ya, keluarga saya bagaimana ya, dan sebagainya. Ada beban. Seringkali ada beban. Tapi mereka yang sudah betul-betul lost, ibu sekalian, ya tidak ada beban lagi. Sudah menjadi resiko, menjadi relawan, harus berhadapan dengan kondisi-kondisi itu. Mereka sudah siap. Itu orang yang sudah lost, Bapak sekalian. Makanya Bapak sekalian, ketika kita bisa praktek dana itu nanti bisa menjadi orang yang lost. Dalam arti tidak ada beban lagi. Sudah tidak memikirkan, kalau saya berbuat baik, dapat penghormatan, dapat penghargaan, sanjungan, pujian, dan sebagainya. Itu hanya bonus. Yang ada dalam pemikiran, pandangan orang yang sudah lost itu, bahwa saya berdana, saya mengembangkan kerelaan semata-mata menjadikan diri saya untuk menjadi orang baik, menjadi orang luhur, menjadi orang-orang yang berkualitas. Semata-mata itu, sudah meninggalkan itu. Itu kalau sudah lost, nah, itu kalau sudah betul-betul levelnya sudah bagus buat sekalian. Nah, untuk menuju ke situ, tentu butuh waktu, butuh proses. Ini dana, ya sekilas saja. Yang kedua, pabaja. Ya. Apa itu pabaja? Pabaja itu pelepasan, ya, melepaskan pikiran buruk, melepaskan ya, pengotor batin, melepaskan ya, kemelekatan, sifat pikir dan sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan itu ya kita harus latihan, ya, meditasi. Ya, latihan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keheningan, ya, mengikuti latihan meditasi, latihan pabaja dan sebagainya. Jadi latihan melepaskan keduniawian. Karena ibu sekalian, ketika kita tidak terbiasa melepas, kita akan melekat. Nah, kemelekatan itu yang akan membuat kita semakin jatuh pada penderitaan. Padahal kita berharap kehidupan kita ketemu kebahagiaan, ketemu dengan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dengan latihan melepas, ya,
Maka secara bertahap buat sekalian, nanti kita juga akan mengarah pada kualitas hidup. Yang ketiga adalah menyokong orang tua. Ya, menyokong orang tua, mata pitu patana. Nah, kalau berkaitan dengan patidana, kenapa kita melakukan patidana kepada orang tua kita, utamanya ya, kepada orang tua yang sudah meninggal? Itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, orang tua itu buat sekalian, maka dikatakan orang tua itu seperti Brahma ya, di rumah, Tuhan di rumah, istilahnya. Ngambil gampangnya seperti itu. Brahma yang ada di rumah. Ada orang yang patut dihormati, orang yang luar biasa sehingga kita ada dalam kehidupan ini. Nah, seringkali buat sekalian, karena suatu hal kita tidak mensupport, kita tidak mendukung orang tua kita. Bahkan kadang-kadang ya kita melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang tua kita. Bahkan ada orang-orang yang tidak menghargai orang tuanya. Maka ada istilah namanya anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka adalah anak yang tidak tahu diri. Anak yang tidak mempunyai kata wedi sama orang tuanya. Kita menjadi sukses, kita menjadi orang terpandang, kita bisa mengenyam pendidikan, kita bisa menjadi sekarang ini, ya, walaupun kita yang berusaha sendiri ya, secara tidak langsung orang tua kita ada kaitannya. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak lahir dalam kehidupan ini. Apalagi seorang ibu, ya, seorang ibu mengandung, melahirkan, merawat, dan sebagainya. Jadi jasa orang tua kita luar biasa. Oleh karena itu, ibu sekalian, ya, ketika kita masih bersama dengan orang tua kita, support mereka, dukung mereka. Ya. Ketika sakit dirawat, diobati, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya apa? Ketika kita bisa menjunjung tinggi orang tua kita, mensupport orang tua kita, itu juga merupakan kebajikan dan kebajikan luar biasa. Bahkan dalam Dhamma dikatakan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Bahkan sekian lamanya kita menggendong di pundak kanan dan pundak kiri orang tua laki dan perempuan, tidak terbalaskan. Kenapa? Jasanya luar biasa ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, ya setidaknya dengan kita mengarahkan diri kita pada kualitas kehidupan yang lebih baik dengan belajar dan praktek Dhamma, itu juga bagian dari belas budi pada orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita masih hidup, ya kita bisa support dengan materi, merawat, menjaganya, ya, dan sebagainya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, bukan berarti kemudian tidak ada lagi kewajiban kita. Kita masih punya kewajiban, yaitu ketika orang tua kita meninggal, kita bisa melakukan patidana. Artinya apa? Sewaktu masih hidup kita bisa berbuat baik, ketika orang tua kita meninggal pun kita masih bisa berbuat baik. Artinya apa? Ya, berbuat baik kepada orang tua kita ya sepanjang masa. Nah, ketika kita bisa melakukan ini buat sekalian, itu luar biasa. Kita menjadi anak yang tahu budi. Kita menjadi anak yang mempunyai rasa bakti, rasa hormat yang luar biasa kepada orang tua kita. Nah, itulah 3 Dhamma. Ya, 3 Dhamma yang bisa mengkondisikan kita menjadi orang baik, menjadi orang berkualitas. Yang pertama, mengembangkan kerelaan. Yang kedua, ya, melatih pelepasan. Yang ketiga, mendukung, mensupport orang tua kita. Dengan 3 Dhamma ini, buat sekalian yang akan mengarahkan kita pada kualitas hidup yang lebih baik. Hidup adalah kesempatan. Oleh karena itu, gunakan setiap peluang yang ada dalam kehidupan ini untuk melakukan hal yang bermanfaat. Seperti 3 Dhamma yang saya uraikan, yang saya jelaskan tadi. Bapak sekalian, para upasaka-upasika yang berbahagia, uraian Dhamma untuk menghantarkan kegiatan patidana yang diselenggarakan oleh Citya Nalanda. Semoga uraian Dhamma ini bisa menjadi perenungan buat para upasaka-upasika sehingga termotivasi, ada dorongan
untuk belajar dan praktek dhamma sehingga menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dhamma caring sukang seti. Praktek dhamma membuahkan kebahagiaan. Semoga para upasaka-upasika dimanapun berada selalu sehat, selalu ingat, ya, selalu waspada. Artinya di masa pandemi ini, ya, protokol kesehatan selalu diingat-ingat. Karena itu untuk keselamatan diri kita, juga keselamatan orang lain. Semoga Tiratana melindungi, Sabesata Bawang Isdata, semoga semua makhluk berbahagia.